Kita masuk ke topik kedua, disalibkan, mati, dan kuburkan. Hukuman salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rupanya hukuman salib itu jauh sebelum Tuhan Yesus disalib, orang Persia dan Babel sudah mengenal hukuman salib. Contoh hukuman sejenis penyaliban yang diganjarkan kepada pengkhianat raja, kalau Bapak Ibu baca kitab Ester, itu menceritakan bagaimana sebetulnya Haman merencanakan supaya Mordekai disulakan. Dia pakai istilah disulakan. Tapi rupanya inilah model atau sejenis penyaliban yang sudah dikenal jauh sebelum Tuhan Yesus disalib. Nah, awalnya bangsa Persia melakukan penyaliban di pohon atau di tiang dan tidak memakai paku, hanya digantung selama beberapa hari sampai akhirnya dia mati sendiri. Ini yang terjadi dengan Haman di kitab Ester. Hukuman ini biasa dijatuhkan kepada para budak atau tentara matannya, disertir, pengkhianat negara, aktivis politik yang biasanya berwujud para oposan, pemberontak, atau pihak lawan yang tertangkap. Nah, pada kemudian hari setelah kematian dan kebangkitan Kristus, hukuman salib ini dikenakan juga kepada penganut Kristen. Salah satunya menurut sejarah gereja, Rasul Petrus, dia disalib tapi dia tidak mau disalib sama seperti Kristus, dia merasa tidak layak, jadi dia disalib dengan posisi terbalik. Tapi intinya hukuman salib pada kemudian dikenakan kepada para pengikut Kristus. Nah, pada abad keempat sebelum Masehi, sebelum Yesus, Alexander the Great memberlakukan hukuman salib di wilayah kekuasaannya di Media Timur. Sejak itu, hukuman salib dengan berbagai modifikasinya berkembang di banyak wilayah. Jadi ada yang seperti ini, ada yang disulakan, yang ditusuk dari gas, ada juga yang seperti Tuhan Yesus, ada juga yang bentuknya X. Rupanya hukuman salib itu bukan hanya satu model seperti yang dikenakan kepada Tuhan Yesus, tapi banyak. Dan ini sebetulnya merupakan hukuman yang sudah umum berlaku di daerah itu. Tapi lihat kriteria orang yang dihukum salib, ini penjahat-penjahat kelas bawah yang dianggap jahat, tapi kelas bawah, termasuklah itu pemberontak dan seterusnya. Nah, hukuman salib yang istimewanya adalah walaupun dia tidak dipaku pada awalnya, kalau Tuhan Yesus nanti dipaku, walaupun dia tidak dipaku, tapi dia lebih menyiksa. Kenapa? Karena makan waktu berhari-hari, Bapak Ibu. Tergantung dari ketahanan tubuh orang yang digantung. Jadi kalau orangnya mungkin dalam keadaan lemah, mungkin satu hari sudah habis nyawanya, tapi kalau ada yang kuat, dia bisa sampai berhari-hari, bayangkan ya. Dia tidak dipaku, tapi jauh lebih menyiksa. Lalu secara perlahan, tubuh yang disalib akan mengalami kesulitan bernafas, ini mati pelan-pelan judulnya. Kehabisan darah, dehidrasi, satu-satu organ tubuhnya mengalami kegagalan dan masalah lainnya. Jadi ini benar-benar mati yang tidak dipaku tapi menyiksa sekali. Lalu posisinya selalu dalam keadaan telanjang. Ini membuat yang disalib itu pasti direndahkan dan dipermalukan. Karena sudahlah dalam keadaan telanjang, bergantung-gantung, gelantungan di atas kayu dan menjadi tontonan umum. Lalu yang paling menyakitkan juga, dia meninggalkan trauma dan teror bagi orang-orang yang mengenalnya. Inilah kenapa waktu Tuhan Yesus disalib, murid-muridnya banyak yang melihatnya dari jauh. Lalu dampaknya murid-murid itu nggak berani keluar.
sampai Yesus bangkit, sampai Yesus naik ke surga, sampai Roh Kudus turun. Karena peristiwa ini, walaupun mereka hanya menyaksikan dari jauh, ini cukup traumatis. Ini menjadi teror bagi pengikut Kristus pada waktu itu. Jadi hukuman salib ini benar-benar menyiksa lahir batin. Tubuhnya tersiksa, lalu dipermalukan dan direndahkan sedemikian rupa. Nah, Tuhan Yesus disalib berdasarkan tuduhan bahwa Yesus adalah seorang penjahat. Dia adalah pemimpin pemberontak yang bertujuan untuk membangun kerajaan dalam kerajaan. Ini yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Kenapa tuduhannya seperti ini? Padahal kalau kita baca di kitab-kitab Injil, yang dipersoalkan oleh orang Yahudi itu adalah Tuhan Yesus menghujat Allah. Ini kita lihat berapa minggu lalu ya. Tuhan Yesus itu dianggap sebagai penghujat Allah, lalu Tuhan Yesus dianggap sebagai pelanggar semua aturan agama mereka, hukum hari Sabat, hukum pentahiran dan seterusnya. Tapi kalau dia dipakai dengan alasan hukum agama yang dilanggar, Tuhan Yesus nggak akan tiba pada salib. Karena salib itu hanya boleh dijatuhkan oleh pemerintah. Karena itu, oleh orang Yahudi, tuduhannya digeser. Bukan tuduhan yang berkaitan dengan agama, tapi kepada stabilitas keamanan daerah itu. Itulah kenapa Yesus dituduh sebagai penjahat. Minggu lalu kita sudah lihat, sudah kita ikuti bahwa tuduhan dia membangun kerajaan dalam kerajaan itu tidak terbukti di hadapan Pilatus. Tapi harus tetap pakai itu tuduhannya supaya dia bisa disalib. Nah, penyaliban Tuhan Yesus terjadi sebetulnya Bapak Ibu semata-mata bukan berdasarkan konteks saat itu, tapi sesuatu yang telah dinubuatkan Justin untuk nanti pada akhirnya akan saya ulang lagi. Waduh. Ini penting bagi kita orang Kristen karena kalau orang yang bukan Kristen memandang hukuman salib yang dikenakan kepada Tuhan Yesus, mereka akan dengan yakin mengatakan tidak mungkin Yesus tidak mati. Dengan hukuman seperti itu pasti mati. Tapi orang Kristen, kita mau mengaku bahwa Yesus mati bukan karena dia kesakitan atau kehabisan tenaga, tapi karena kehendak Allah. Ini yang mau kita lihat satu persatu. Nah, ini dia nih. Kalau di Injil ada catatan dari Yohanes. Yesus dicambuk, dipakaikan mahkota duri di kepala dan ditampar mukanya. Ternyata itu sudah ditulis di kitab Yesaya. Yesaya 52 sudah menuliskan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Yesaya 53, ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, dihina dan tidak masuk hitungan. Lalu di Yohanes 19, prajurit-prajurit Romawi membagi pakaian Yesus menjadi 4 bagian, lalu dibagikan di antara mereka. Jubah Yesus diundi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Hal ini sudah ditulis di Mazmur 22. Mazmur 22 menuliskan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini berkaitan dengan seruan Tuhan Yesus. Eli Eli lama sabachthani ada di Mazmur 22. Ternyata di ayat 19 sudah dituliskan bahwa akan ada orang-orang yang membagi pakaian Yesus di antara mereka dan membuang undi atas jubah Yesus. Ternyata oleh Yohanes 19 ditulis hal yang sama. Injil Yohanes 9. Di Injil Yohanes 9 Tuhan Yesus berkata, aku haus.
lalu mereka mengulurkannya ke mulut Yesus. Ini masih pakai terjemahan yang pertama. Hal ini sudah ditulis di Mazmur 22. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," Mazmur 22 menuliskan, "Kekuatanku mengering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langitku." Mazmur 69 menuliskan, "Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Bayangkan ya Bapak Ibu ya, ini ada di Mazmur, dan ternyata itu diberlakukan ketika Tuhan Yesus disalib. Lalu Yohanes 19. Mereka tidak mematahkan kaki Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus sudah mati. Mazmur 22 menulis, "Segala tulangku dapat kuhitung." Lalu di Mazmur 19, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Mazmur 22 ayat 15 menuliskan, "Seperti air aku tercurah." Bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau mungkin perkataan Tuhan Yesus, ini saya khotbah di GPW Maranatha Bandung, khotbah serial. Mungkin ketika Yesus berkata apapun yang dikatakannya di kayu salib, bisa jadi karena Tuhan Yesus juga sangat menguasai kitab suci, dia mungkin hafal kata-kata itu yang berasal dari kitab suci, dari Mazmur, dari Yesaya. Tapi kalau soal perlakuan orang kepada Tuhan Yesus itu kan tidak bisa direkayasa. Jadi apa yang ditulis di Perjanjian Lama, itulah yang dilakukan orang di kemudian hari. Dan ini bukan rekayasa. Lalu Injil Yohanes 20. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya." Mazmur 22, "Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku." Ada bekasnya. Thomas bilang ada bekasnya. Lalu Lukas 23. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Di Zakaria 12. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisinya dalam kepahitan. Tidak hanya Mazmur, tidak penyaliban dan kematian Kristus itu sudah ada bertebaran di kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya di nubuat nabi-nabi. Masih dari Injil Matius, masih dari Injil dan Perjanjian Lama. Matius 27, Yesus diolok-olok, diludahi, orang memukul kepalanya dengan bulu. Matius 27 ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Itu ada di Mazmur 22. Dia dicela, dihina orang banyak, diolok-olok, orang mencibir dan menggelengkan kepala. 22 ayat 13 dan 17. Lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, maksudnya orang-orang kuat, mengangakkan mulutnya seperti singa yang hendak menerkam. Di Matius 27, para tokoh agama Yahudi mengolok-olok dia dan berkata, ia mempercayakan dirinya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Ternyata itu ada di Mazmur 22. Ini Mazmur 22 ini sebetulnya dia menuliskan dalam bentuk sindiran. Ia bersorak kepada Tuhan, biar dia berkenan kepadanya. Itu sebetulnya merupakan sindiran yang ternyata terwujud di Matius 27. Nah, jadi buat kita Bapak Ibu, kenapa penyesuaian itu perlu ditampilkan? Waduh. Kenapa penyesuaian itu perlu ditampilkan? Karena itu akan menjadi pengakuan iman kita yang mendasar tentang kematian Kristus. Yesus mati bukan karena tubuhnya tidak kuat menanggung luka parah dan sakit yang luar biasa, tapi karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai dan ia menyerahkan nyawanya. Nah, ini yang kemarin di Philadelphia khotbah serialnya tentang Tetelestai.
telah selesai. Apa yang dimaksud dengan telah selesai? Bahwa setiap nubuat tentang kematian, penyaliban dan kematian itu sudah selesai digenapi satu persatu. Maksudnya begitu. Jadi sudah selesai bukan berarti nasibnya sudah selesai, nyawanya sudah habis atau mungkin tenaganya sudah habis, tapi yang dimaksud telah selesai adalah satu-satu nubuat tentang penyaliban dan kematiannya sudah digenapi. Ini menjadi pengakuan iman kita. Supaya, sekali lagi saya ulang ya, supaya bisa menyikapi tuduhan orang yang mengatakan tidak mungkin orang sudah disalibkan seperti itu tidak mati. Orang yang disalib seperti itu cepat atau lambat akan mati. Tapi kita mau katakan tidak, Yesus mati bukan karena tubuhnya tidak kuat menanggung luka parah atau dia kecapean, tapi karena segala sesuatu sudah selesai digenapi. Nah, sadarkah kita bahwa Alkitab ternyata mencatat peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu sebagai hal yang berbeda. Kalau tadi yang kita bahas adalah penyaliban. Disalib, sekarang kita bicara mati. Ada penanda-penanda kematian Kristus yang lumayan kontroversial juga nih. Kalau dari Injil Matius, penanda kematian Yesus adalah mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3. Tabir bait suci terbelah, gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Lalu Matius 27 menuliskan tentang kebangkitan orang mati. Di Markus, penanda dari kematian Yesus adalah mulai dari jam 12, kegelapan. Lalu yang berikutnya, tunggu aku pindahin dulu ini. Lukas 23, sama, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3 karena matahari tidak bersinar. Ini lebih jelas lagi mau mengatakan bahwa alam saja bisa berlaku sebaliknya. Mana mungkin matahari jam 12 siang tidak bersinar. Tapi Lukas melihat hal itu, mencatat hal itu. Tabir bait suci terbelah dan penyesalan banyak orang. Matius, Markus, Lukas menandai kematian Yesus dengan peristiwa-peristiwa alam yang tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. 3 jam suasana dunia gelap karena matahari tidak bersinar menurut Lukas. Tabir bait suci terbelah dan Matius menggambarkan lebih dramatis lagi bahwa ada gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah sehingga orang mati yang dikuburkan di bukit-bukit batu itu keluar. Itu penanda dari Matius. Tapi yang luar biasanya yang berkaitan dengan iman adalah ini Bapak Ibu. Kematian Tuhan Yesus melahirkan pengakuan tentang siapa dia. Kepala pasukan itu mengaku bahwa sungguh orang ini anak Allah, Matius dan Markus. Lukas mencatat bahwa dia mengaku sungguh orang ini benar. Ingat bahwa Matius dan Markus mungkin menuliskan Injil ini kepada orang Yahudi. Itu dari Matius. Markus menuliskan Injil ini sebagai pengakuan iman yang harus dapat dengan cepat diterima orang pada zamannya Markus, sehingga mereka mereka percaya bahwa pengakuan dari kepala pasukan ini adalah orang ini anak Allah. Ini mau menegaskan kepada orang Yahudi sesuai dengan semangatnya Injil Matius bahwa Yesus itu anak Allah. Kalau Lukas dia lebih kepada pembuktian bahwa Yesus tidak bersalah. Jadi dia memakai istilah sungguh orang ini orang benar. Tapi yang pasti pengakuan ini keluar dari mulut orang yang bukan pengikut Yesus sejak semula. Jadi kematian Yesus melahirkan pengakuan tentang siapa dia. Ini baru sampai kematiannya Bapak Ibu. Belum sampai kebangkitannya ya. Kematiannya saja
sudah melahirkan pengakuan tentang siapa dia. Inilah yang membedakan Katolik dengan Protestan. Bapak Ibu pernah perhatikan salibnya orang Katolik itu ada Corpus Christi, ada tubuh Kristus. Salibnya orang Protestan enggak ada, hanya kayu saja. Salah satu alasannya adalah bagi orang Katolik, kemuliaan Yesus terlihat pada waktu kematiannya. Glorifikasi Yesus itu terlihat pada waktu kematiannya. Berdasarkan ini, berdasarkan narasi pengakuan dari orang-orang yang bukan pengikut Yesus, bahwa mereka akhirnya mengaku Yesus itu anak Allah, Yesus itu orang benar. Tapi kalau Kristen, kalau Protestan, melihat peristiwa kemuliaan Kristus, glorifikasi Kristus itu terjadi di kebangkitan. Itulah kenapa salibnya nggak ada Corpus Christi-nya, nggak ada tubuh Kristus. Karena kemuliaannya itu pada waktu kebangkitan. Yesusnya, tubuhnya sudah bangkit. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu bedanya itu. Kenapa salibnya Katolik ada Corpus Christi-nya, tubuh Kristusnya, karena pemuliaan Kristus dimulai pada waktu kematiannya. Tapi kalau buat orang Kristen, pemuliaan Kristus itu dimulai pada waktu kebangkitannya. Nah, Yesus dikuburkan, disalib, mati, dan dikuburkan. Karena hari itu hari persiapan gantung pada kayu salib. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ini lagi. Kalau Bapak Ibu tahu, atau mau tebak, atau mau cari, ini kira-kira ada di mana? Ada di Mazmur atau di Yesaya? Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini ada di mana nih? Bapak Ibu coba tebak-tebak, apa di Mazmur 22 atau di Yesaya? Nah, berikut ini ketika mati, disalibkan, mati, dikuburkan. Dikuburkan. Kita berkenalan dengan Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea adalah seorang kaya yang menjadi murid Yesus. Dia juga seorang anggota Mahkamah Agama yang terpandang, baik dan benar. Ia termasuk orang yang menantikan kerajaan Allah. Yusuf sepertinya tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis agama yang menyalibkan Yesus. Inilah sebabnya ia berinisiatif untuk minta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus dan memakamkannya secara pantas. Dia yang mempunyai bukit batu di mana mayat Yesus diletakkan. Dia juga yang membeli perlengkapan untuk memakamkan jenazah Yesus. Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang bukan dari murid Yesus. Dia seorang mahkamah agama yang selalu kerjaannya mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi seperti yang disampaikan minggu lalu, 2 minggu lalu ya, yang tentang Nikodemus. Ternyata tidak semua orang Farisi itu menolak. Ada juga yang menerima secara diam-diam, salah satunya Yusuf dari Arimatea. Lalu, nah, Nikodemus muncul lagi Bapak Ibu. Nikodemus seperti yang kita bahas 2 minggu lalu ke 3 minggu lalu. Adalah seorang Farisi yang juga pemimpin orang Yahudi. Dari hati nuraninya, ini terlihat di bacaan kemarin, di Yohanes 3, Nikodemus percaya bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah berdasarkan tanda-tanda yang ia nyatakan. Tapi berhubung teman-temannya, orang Farisi lain tidak percaya akan hal ini, bahkan mencari-cari kesalahan Yesus, itulah kenapa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam. Tapi ketika Yesus mati, yang tadinya datang, Yesus mati, dia datang, dia keluar dari persembunyiannya dalam tanda kutip, dia datang dan membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu seberat kurang lebih 3 kilo, bayangin. Bersama Yusuf dari Arimatea dan murid-murid Yesus yang lain, ia merawat jenazah Yesus dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bapak Ibu kalau ingat pembahasan kita tentang Nikodemus, artinya ada 2 hal yang
diperlihatkan Nikodemus sebagai tanda perubahannya. Pertama, dia keluar dari persembunyiannya untuk mengurus jenazah Yesus, dan yang kedua, dari seorang pemimpin agama yang memelihara hukum kekudusan, dia keluar untuk merawat jenazah Yesus yang adalah sesuatu yang haram bagi orang sekudus, orang Farisi, tapi dia mau melakukan itu. Ini perubahan yang luar biasa yang diperlihatkan Nikodemus setelah dia berjumpa dengan Yesus. Nah, munculnya dua tokoh yang sebenarnya anggota dari orang-orang yang menyalibkan Yesus, seperti kepala pasukan, mahkamah agama, orang Farisi, dan pemimpin Yahudi. Ini adalah orang kelompok-kelompok yang menyalibkan Yesus. Tapi ada dua tokoh itu sebenarnya akan memperlihatkan bahwa kematian Yesus bukan sekedar peristiwa hukum biasa, tapi membuka mata dunia akan kehadiran Allah dalam setiap pengalaman hidup manusia. Ini yang kita bahas juga di Nikodemus beberapa minggu lalu. Dan ternyata terjadi juga pada si kepala pasukan dalam ketaatannya kepada perintah negara, tapi dia melihat sendiri dan mengalami bagaimana Allah menghadirkan diri di hadapannya. Walaupun dalam wujud jenazah, mayat yang tergantung, tapi kematian itu tidak menghentikan, tidak menghalangi orang untuk mengaku bahwa dia adalah Allah. Ini luar biasa sekali makna teologisnya Bapak Ibu. Bahkan dalam kematian pun, dalam peristiwa duka pun kita bisa mengatakan bahwa Allah ada. Itu Allah. Pengalaman itu adalah Allah. Sesungguhnya Allah adalah pengendali segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk atas mereka yang tidak mengenalnya. Jadi bahkan sampai di peristiwa kematian, kalau dibandingkan dengan peristiwa kelahirannya, ada pengakuan dari orang Majus yang menunjukkan bahwa kehadiran Juru Selamat tidak hanya bagi yang menantikan, tapi bagi orang-orang lain. Sampai di kematiannya, hal yang sama pun terjadi. Allah adalah pengendali segala sesuatu, termasuk atas mereka yang tidak mengenalnya. Ini kan luar biasa. Dari kelompok-kelompok ekstrim, Allah menghadirkan diri dan mereka bertobat. Nah, sekarang kita lihat terakhir nih, udah mau terakhir. Bagaimana makna salib, makna kematian? Sabar ya, ini nggak kelihatan. Gimana cara pindahinnya nih? Oh, berbagai makna salib sejak kematian Tuhan Yesus. Makna salib itu yang pertama, yang pasti mengingatkan pada peristiwa kematian Kristus beserta berbagai maknanya. Ini yang akan kita rayakan di perjamuan Jumat Agung. Peristiwa kematian Kristus. Kalau salib identik dengan kematian Kristus. Lalu berikutnya, simbol perbuatan Allah kepada manusia yang mengasihi, mengampuni, merangkul, menebus, dan membebaskan. Jadi makna salib sejak kematian Kristus, yang pasti bukan lagi hukuman seperti slide-slide pertama, tapi simbol perbuatan Allah yang justru mengampuni, merangkul, menebus, dan membebaskan. Di atas semuanya itu kasihlah yang menjadi dasar. Lalu salib juga menjadi simbol ketaatan. Ketaatan mutlak kepada kehendak Allah, sekalipun harus mengalami penderitaan. Tapi penderitaannya karena berbuat baik, kata surat Petrus, bukan karena dia berdosa. Karena kalau dari slide-slide pertama, salib itu adalah hukuman bagi yang berdosa, bagi orang jahat. Tapi sejak kematian Kristus, salib itu menjadi simbol ketaatan pada kehendak Allah, ketaatan mutlak, ini yang ada di Filipi 2, sekalipun harus mengalami penderitaan bahkan kematian. Karena berbuat baik. Simbol perjuangan untuk membebaskan dan menyelamatkan orang tertindas. Karena kematian Kristus itu membebaskan kita yang tertindas oleh dosa, membebaskan kita yang
terbelenggu oleh dosa. Lalu simbol kemenangan dari maut. Ini yang saya bilang tadi, kita pakai, orang Protestan memakai salib yang tidak ada Corpus Christi-nya, karena buat kita salib itu adalah simbol kemenangan dari maut. Glorifikasi Yesus itu terjadi ketika dia bangkit. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tambahin sendiri, apa makna salib bagi kita pribadi. Yang pasti ini untuk menjawab slide-slide pertama. Salib tidak lagi menjadi lambang penghukuman bagi pemberontak, bagi apa lagi itu yang di pertama-pertama itu, bagi disertir dan seterusnya. Tapi sejak kematian Kristus, salib itu punya banyak makna. Simbol perbuatan Allah kepada manusia yang mengasihi, sebetulnya mengasihi, simbol kasih Allah itu jauh lebih terlihat di peristiwa kematian Kristus ketimbang di kelahiran. Lalu simbol ketaatan pada kehendak Allah, itulah yang dilakukan Yesus. Simbol perjuangan untuk membebaskan dan menyelamatkan orang tertindas, dan kemenangan dari maut. Nah, ini terakhir. Setiap kita punya salib masing-masing yang harus dipikul sebagaimana cara Yesus memikulnya, yaitu dalam ketaatan sampai mati. Setiap kita punya salib masing-masing. Cara memikulnya seperti cara Yesus, taat sampai mati, bukan ditinggalin tengah jalan. Kalau nggak ada yang bantuin, kita nggak mau lanjutkan. Itu gaya orang Kristen kalau ngambek gitu ya. Kalau keinginan kita tidak diakomodir oleh gereja, oleh sesama orang Kristen, nah salib itu tinggalin aja di pinggir jalan. Tapi cara kita memanggu salib adalah sama seperti Yesus, taat sampai mati. Kata Yesus kepada kita, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kalau versi Markus, kalau nggak salah, memikul salibnya setiap hari. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Selamat menghayati Minggu Paskah terakhir. Dalam beberapa hari kita akan masuk dalam perayaan Hari Suci. Demikian Bapak Ibu.